Sebuah cerita horor urban legend berjudul asli Pocong Sukowati 1975 dari akun Twitter @agil_r_saputra yang bercerita tentang teror horor di sebuah desa di tahun 70-an. Teror dari pocong yang konon katanya tengah mencari keadilan. Bagaimana cerita lengkapnya? Silakan menyimak dari awal hingga akhir cerita. Semoga terhibur dan ada hikmah yang bisa kita petik sebagai pembelajaran hidup. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Temanggung sekira pertengahan November 1973. Sukowati, pemudi 23 tahun, anak tunggal, ayahnya baru saja meninggal 1 bulan yang lalu. Sedangkan ibunya sudah lebih dahulu meninggal ketika Wati umur 8 tahun. Tinggallah Wati sekarang bersama neneknya. Dari kecil, bapak dan ibu Wati memang tinggal bersama neneknya. Karena ibu Wati juga anak tunggal, jadi Wati pastilah cucu satu-satunya. Walaupun kini Wati yatim piatu, tapi Wati beruntung masih punya nenek dan Wati juga termasuk keluarga yang berada. Menurut saksi, Wati adalah bunga di desa tersebut. Selain cantik, Wati juga dinilai sebagai pribadi yang cerdas, ramah, religius, dan santun. Tahun itu Wati baru saja lulus SMA. Setelah lulus, Wati bekerja di kantor kelurahan desa tempat ia tinggal. Sepeninggal ayah dan ibunya, Wati beberapa kali dilamar oleh pemuda, baik dari tetangga sampai dari kota, orang kaya dan biasa. Tapi Wati selalu menolaknya. Padahal neneknya semakin menua saat itu, yang berharap ada yang menopang Wati ketika nenek nanti tiada. Yang orang-orang tahu Wati punya hubungan dengan Bondan sejak awal SMA. Tapi nenek sepertinya tidak setuju. Meski Bondan anak orang kaya, tapi dia terkenal kasar dan urakan. Dia seumuran Wati. Nenek sudah berulang kali mengingatkan, tapi mereka berdua justru malah menjalin hubungan dengan diam-diam. Ayah Bondan pun sepertinya juga tidak setuju kalau anaknya dengan Wati berhubungan. WC Cibotoh kalau istilah Jawanya. Jadi dulu itu kakek Wati dan kakek Bondan pernah menjadi lawan politik. Sama-sama calon lurah. Kakek Wati menang. Saat itu kakek Bondan yang kalah, merasa dicurangi. Dan seakan dendamnya diwariskan ke anak cucunya. Itu namanya WC Cibotoh, sudah berseberangan. Seperti kebiasaan orang Jawa kuno, kalau sudah berucap pantang untuk diingkari. Begitulah kira-kira. Hubungan asmara antara Bondan dan Wati pun semakin menjadi. Seiring menuanya nenek, Wati sudah mulai kekurangan, karena harus bekerja sendiri menghidupi neneknya yang mulai sakit-sakitan. Tapi akhir tahun 1974, Bondan justru menikah dengan orang lain. Wati sebenarnya tahu soal perjodohan Bondan dengan wanita itu. Tapi Bondan sudah berjanji tidak akan menikah dengan wanita selain Wati. Bukan masalah itu, tapi konon katanya Wati tengah hamil juga. Warga tidak pernah melihat Wati lagi sejak pernikahan Bondan. Wati juga tidak lagi bekerja dan beberapa bulan kemudian, di pertengahan tahun 1975, Wati ditemukan gantung diri di kamarnya. Jasad Wati baru ditemukan setelah 7 hari, karena tetangga yang sedang menjenguk neneknya. Sang tetangga yang mulai bertanya-tanya kenapa nenek tidak pernah terlihat berjemur di teras seperti biasanya, dan Wati yang tidak pernah terlihat. Tetangga pun berbasa-basi menengok nenek Wati. Rumah diketuk, tapi tidak ada jawaban. Tapi karena dari depan rumah tercium bau busuk, dia urung, mungkin karena takut, dan kembali mengajak beberapa warga untuk masuk.
pintunya tidak terkunci. Langsung saja warga masuk dan menuju kamar Nenek Wati. Di sana beliau terbaring di ranjang saat salah satu warga masuk, sebut saja Bu Santi. Nenek Wati seperti ingin terperanjat dari ranjangnya. Sambil menggerakkan jemarinya, Nenek Wati berbicara namun tidak jelas. Nenek Wati berkali-kali menggerakkan tangannya. Dan Bu Santi bertanya, "Bagaimana, Nek? Kok tidak pernah kelihatan?" Nenek Wati cuma bergumam dengan nada yang lebih tinggi. Hmm, 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 hmm. Loh, Wati di mana toh, Nek? Nenek Wati hanya menangis seperti anak kecil, sambil bergumam, sambil menunjuk-nunjuk ke arah sebelah, yaitu kamar Wati. Bu Santi dengan segera keluar. Ternyata warga sedang mencoba membuka kamar Wati yang terkunci. Bau busuknya menyengat. Setelah didobrak, benar saja, Wati gantung diri dengan kain sarung yang dikaitkan ke kayu penopang atap. Jasadnya sudah menggelembung mengeluarkan cairan. Perutnya seperti orang hamil kurang lebih 6 bulan. Dan gegerlah satu desa waktu itu. Sang bunga desa tewas gantung diri. Dan setelah jenazah dimakamkan, barulah kejadian-kejadian seram terjadi. Desa menjadi mencekam. Kebanyakan warga tidak berani keluar setelah maghrib. 3 hari setelah kematian Wati, banyak warga yang bersaksi melihat pocong yang mereka yakini itu adalah Sukowati. Salah satunya Dedi, usia belasan tahun waktu itu. Dedi pun bercerita, waktu itu 3 hari setelah kematian Mbak Wati, sekira pertengahan tahun 75, listrik belum merata di desaku. Kebetulan rumahku listriknya gabung di rumah Pak Karwo. Jadi 1 meteran listrik dibagi 3 rumah. Rumahku, Pak Karwo, dan sebelahku. Karena wattnya masih minim, kita cuma gabung sampai jam 9 malam. Setelah itu ya pakai lampu minyak. Jadi kebayangkan pencahayaan di depan jalan rumahku. Waktu itu sekira jam 12 malam. Aku terbangun karena ingin buang air besar. Sebenarnya aku tidak berani keluar, tapi sudah aku tahan sekuat tenaga, hasrat ini tetap tidak bisa lagi dibendung. Padahal dulu tidak semua rumah punya jamban. Aku harus jalan kira-kira 50 meter menuju MCK di pinggir desa. Karena sudah di ujung tanduk, akhirnya mau tidak mau aku harus keluar menuju jamban. Sambil membawa senter dan setengah berlari, aku berjalan menuju jamban. Sampai di sana ternyata ada Pak Sulam, tetanggaku. Rasa takutku sedikit berkurang. Kita pun jongkok saling membelakangi. Jadi jambannya ada 3 deret. Aku di pojok, tengah kosong, dan Pak Sulam di pojok juga. Penutupnya juga cuma sampai pinggul kalau kita jongkok. Dan itu tidak beratap. Pokoknya khas jamban-jamban umum di desa lah. Pak Sulam diam saja. Cuma terdengar suara hisapan rokok kelembak kemenyannya yang menyengat. Aku mencoba ngobrol dengan Pak Sulam. "Wah, Bapak berani sekali ya, Pak?" Pak Sulam menjawab, "Memangnya kenapa? Takut apa?" "Mbak Wati itu loh, Pak," kataku. Pak Sulam tidak menjawab. Pas aku menengok, ternyata tidak ada siapa-siapa. Aku takut sekali. Sampai lupa waktu itu apakah aku sempat cebok apa belum. Aku langsung berlari menuju rumah. "Tolong!" Aku berteriak kencang. Sampai depan rumah aku terpeleset, jatuh. Dan di remang-remang saat aku mencoba berdiri, aku melihat sosok putih di depan rumah tetangga sebelahku. Awalnya aku kira karung beras, tapi kok bergerak-gerak menghantami pintu. Aku pun meraih senter di samping. Pas aku soroti, ternyata pocong. Kalau menurutku, itu pocong. Tapi posisinya setengah sujud dan kepalanya dihentak-hentakkan ke pintu rumah tetanggaku. Bruk, bruk, bruk. Begitu suaranya. Aku langsung spontan berdiri masuk ke rumah dan masuk ke kamar. Pikiranku sangat kacau, seperti mimpi.
Aku hidupkan 5 lampu minyak di kamar biar suasana sedikit terang, dan aku tertelungkup di ranjang dengan menutup selimut. Suara hentakan itu masih ada, tapi kelihatannya masih di rumah tetangga. Sampai beberapa saat kemudian suara itu mulai semakin jelas, semakin keras. Duk, 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 duk. Seperti ada yang mengetuk. Dan sekarang adalah pintu rumahku. Suara itu muncul lagi, dan suara bergumam, seperti orang yang dibungkam mulutnya. Suara itu bertahan 10 menit, mungkin, dan kemudian pindah ke sebelah. Keesokan harinya semua warga geger. Mereka bersaksi pintu rumahnya diketuk oleh sosok pocong yang diduga Mbak Sukowati. Begitulah cerita si Dedi. Masih ingat kan Nenek Wati yang sedang sakit? Selang 40 hari kematian Wati, sang nenek sehat bugar. Bahkan sudah bisa sedikit jalan-jalan, bicaranya pun mulai agak lancar. Sepeninggal Wati, nenek diurus keperluannya oleh warga sekitar karena dulunya beliau juga orang yang dermawan dan baik, warga Iba, dan mencoba membalas kebaikannya dengan saling bekerja sama mengurus keperluan beliau. Singkat cerita, di suatu sore sekitar pukul 5, nenek berjalan tergopoh-gopoh menggunakan tongkatnya, berjalan menghampiri kerumunan warga yang sedang ngobrol-ngobrol di depan musola. "Ada apa, Nek?" sahut salah satu warga. "Wati pulang, bawa bayi," kata nenek. Warga kebingungan. "Wati siapa, Nek?" "Sukowati, cucuku," dengan nada meninggi. "Ayo lihat kalau tidak percaya," kata nenek lagi. Berkerumunlah warga yang penasaran. Bersama-sama ingin membuktikan omongan nenek, dan setelah dilihat, memang tidak ada siapa-siapa di situ. Tapi warga tetap bergidik ngeri. Pasalnya, nenek ngotot sekali bahwa cucunya yang mati bunuh diri itu kembali pulang ke rumah dengan membawa bayi sore itu. Sebagian warga juga menganggap mungkin nenek saking kangennya dengan cucunya sampai berhalusinasi seperti itu. Sampai beberapa hari kemudian, Mas Sarjono, sesuai dengan namanya, beliau adalah sarjana. Pendidikannya tinggi dan beliau adalah orang yang paling tidak percaya dengan hal-hal yang mistis. Beliau juga yang getol bilang kalau si nenek sudah pikun dan gila sehingga berhalusinasi. Kejadiannya sore hari, hampir maghrib. Mas Sarjono pulang dari desa sebelah naik sepeda ontelnya. Di jalan desa yang waktu itu sepi, Mas Sarjono melihat wanita dari kejauhan berjalan di depannya. Pakaiannya dress batik dengan selendang seperti sedang menggendong bayi. Semakin mendekat, seperti bau anyir. Dan dari belakang jarak kira-kira 5 meter ada yang janggal. Jadi pakaian area pantat wanita tersebut seperti basah, namun merah, seperti darah. Dengan kaget, Mas Sarjono menghentikan sepedanya. Sesaat, sosok itu berhenti berjalan dan membalikkan badannya. Sambil terus tersenyum jahat, sosok itu berbicara sekali. "Mas," dan berjalan mundur cepat sekali, dan menghilang di kabut ujung desa. Mas Sarjono berlari meninggalkan sepedanya. Setelah bertemu warga, Mas Sarjono bersumpah bahwa yang dilihat itu adalah Sukowati. Dia hafal dengan tahi lalat di bawah matanya. Kejadian itu sangat cepat dan merubah cara berpikir Mas Sarjono dari tidak percaya menjadi sangat percaya. Kembali ke nenek. Setiap beberapa hari sekali, warga bilang kalau nenek seringkali menghampiri warga di sore hari dan kembali bersaksi kalau Sukowati pulang ke rumah dengan membawa bayi, duduk di kamarnya. Nenek bersaksi bahwa Sukowati pulang. Terus berulang-ulang hingga nenek menghembuskan nafas terakhirnya. Setahun terakhir, banyak warga yang bersaksi melihat sosok yang diduga arwah dari Sukowati. Ada yang berbentuk pocong, ada pula yang melihat dengan bentuk wanita berpakaian dress batik sambil menggendong bayi. Tapi selain itu, ada yang terlupakan.
yaitu Bondan, mantan kekasih Sukowati yang diduga menjadi penyebab Sukowati bunuh diri lantaran menikah dengan wanita lain. Usia pernikahan Bondan dengan wanita itu justru tidak bertahan lama. Terlebih setelah Wati bunuh diri, Sukowati bunuh diri hanya selang beberapa bulan saja setelah Bondan menikah. Setelah kejadian itu, ternyata terjadi hal-hal aneh terhadap Bondan. Bondan mendadak stres dan suka mengamuk, alhasil istrinya pun menceraikannya. Dengan usia pernikahan yang tidak sampai setahun, dalam masa gilanya banyak warga yang sering melihat Bondan berbicara sendiri di makam Sukowati. Kadang menangis, tubuhnya yang gagah menjadi kurus kering. Keluarganya sudah mencoba berbagai cara untuk mengobatinya, dari rumah sakit jiwa sampai dibawa ke orang pintar. Tapi tetap tidak ada perkembangan. Pernah di malam hari Bondan berlari keliling desa sambil berteriak, "Wati, Wati, aku ikut." Pak Narso pernah melihat Bondan duduk di depan makam Sukowati. Bondan menggaruk kepalanya sampai berdarah, mungkin sampai kulit kepalanya mengelupas, sambil tertawa terbahak-bahak. Bahkan pernah di siang hari di jamban umum, lagi banyak warga. Si Bondan ini buang air besar, tapi kotorannya ditadah dengan tangannya sendiri dan dimakan. Entah apa penyebab Bondan menjadi gila, tapi warga meyakini itu karena kesalahannya dengan Sukowati. Bisa saja karena dia terlalu merasa bersalah karena bunuh dirinya Sukowati. Di tahun 1975, kegilaan Bondan ini semakin menjadi-jadi dan meresahkan juga karena keluarganya mungkin malu. Bondan sempat juga dipasung kurang lebih 1,5 tahun. Baru di tahun-tahun berikutnya Bondan dibiarkan berbaur. Tapi penyebab pasti kegilaan Bondan ini belum bisa dibuktikan. Walau warga meyakini itu karena karma Sukowati, Bondan tidak pernah benar-benar sembuh. Dia tetap linglung sampai akhir hayatnya. Bondan meninggal di antara usia 64-65an di tahun 2004-an. Tapi dengan cara gantung diri.